Ya, ini materi Oke. selanjutnya ini materi growth mindset dan kesehatan mental mahasiswa baru. Nah, beliau ini itu tadi beliau adalah ketua prodi antropologi Siti Hajar and Aipu Esos MSI. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke Ibu Hajar. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafa atau Adinda Mustafa. Kedengaran suaranya Ibu kan? Kedengaran Ibu. Ya, sebagai host di Zoom ini. Baik, saya share dulu materinya ya. Ya Saya Bu. share dulu. Kelihatan? Oke, Eh, kelihatan? belum Bu. Ya sudah Sudah? Bu, sudah Bu. Oke. Oke, eh, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat selalu. Baik, adik-adik mahasiswa PKKMB yang saya banggakan, hari ini dan sampai besok kalian akan menerima materi berkaitan dengan PKKMB. Dan tentunya harapan-harapan dari kami selaku pemateri bisa memberikan manfaat dari materi-materi yang sudah diberikan, baik tadi dari jam 8 hingga nanti sampai sore hari, kemudian besok juga seperti itu ya. Baik, saya hari ini kena giliran terkait dengan materi grow mindset dan kesehatan mental mahasiswa baru. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Kak Mustafa. Beliau adalah salah satu juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Ibu adalah dosen juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang biasa dikenal dengan Fakultas FISIP. Tepatnya Ibu sebagai dosen di program studi antropologi, kemudian sekarang menjabat sebagai koordinator program studi antropologi. Baik, materi kita adalah terkait dengan grow mindset dan kesehatan mental mahasiswa baru. Nah, bisa kita lihat, oke, ya, mindset itu didefinisikan sebagai cara otak menerima, memproses, menganalisis, mempersepsi, dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang masuk. Nah, mindset itu adalah berkaitan dengan pola pikir yang ada dalam setiap manusia. Itu mempunyai pola pikir, apa yang dia terima, apa yang masuk, apa yang menjadi hal-hal yang ada dalam pemikirannya, itu merupakan mindset. Jadi otomatis ketika kalian sebagai mahasiswa baru, tentunya mindsetnya itu sudah akan berkembang nantinya. Nah, makanya di sini ada grow mindset atau ada fixed mindset. Nah, di mana bagaimana ketika kalian itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang akan berkembang dalam menempuh pendidikan di Universitas Tadulako yang tersebar di berbagai macam fakultas yang ada di Universitas Tadulako. Nah, tentunya mindset-mindset yang tadinya belum berkembang ketika sudah menjadi mahasiswa baru mulai berkembang karena sudah banyak informasi yang masuk dalam pemikiran-pemikiran kita, termasuk dalam pemberian materi yang dari tadi pagi hingga sampai sekarang ini. Nah, cara pandang terhadap suatu masalah, potensi, peluang, dan bagaimana cara meresponnya itu adalah merupakan pengolahan dalam pemikiran-pemikiran yang ada dalam setiap
masing-masing individu atau masing-masing manusia. Nah, kemudian mindset yang positif dan berkembang itu adalah grow mindset, cenderung mendorong individu untuk terus belajar, mencoba hal-hal yang baru, dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Nah, itu adalah bagaimana kita memproses pemikiran kita ini bahwa saya ini harus berkembang, saya ini harus mempunyai pemikiran yang luas terkait dengan dunia pendidikan yang sekarang ini sudah menjadi mahasiswa. Maha berarti artinya besar. Nah, bagaimana cara mengelola pemikiran itu menjadi lebih berkembang dan seterusnya sampai nanti ketika kalian meninggalkan dunia pendidikan di Universitas Tadulako. Jadi mempunyai kesempatan, mempunyai mendorong individu untuk terus berkembang, untuk terus belajar dalam menggapai semua hal-hal yang positif yang akan dikembangkan. Nah, kemudian kalau mindset negatif dan tetap fixed mindset itu cenderung membuat seseorang mudah menyerah dan menghindari tantangan. Nah, tidak mahasiswa itu jangan mudah menyerah. Tentunya mahasiswa itu harus harus tumbuh dan berkembang berkaitan dengan tantangan, kritikan, kemudian yang tadinya kita jarang bergaul dengan orang misalnya, yang tadinya pemikiran kita hanya stagnan misalnya, tentunya ketika bergabung menjadi mahasiswa itu asupan-asupan pemikiran-pemikiran informasi yang datang dari berbagai macam orang itu tentunya akan membuat pemikiran kita itu menjadi lebih berkembang lagi. Nah, kemudian grow mindset itu dikembangkan, konsep fixed mindset dan grow mindset itu diperkenalkan oleh Carol S. Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success yang diterbitkan pada tahun 2006. Nah, tentunya kalau mau dikembangkan lagi terkait dengan grow mindset-nya atau membaca terkait dengan buku-buku, itu banyak buku-buku yang berkaitan dengan grow mindset. Mungkin ada mahasiswa yang lebih nanti untuk seperti apa sih grow mindset dan seterusnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, fixed dan VX grow mindset itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Itu fixed mindset. Mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Nah, tetapi kalau grow mindset percaya bahwa memang ada bawaan dari alam, tetapi meskipun demikian, segalanya masih bisa berkembang dan berubah. Misalnya saya takut untuk menghadapi hal-hal yang baru. Nah, tetapi dengan mengembangkan pemikiran saya yang tadinya saya tidak bisa diajak komunikasi dengan orang-orang misalnya, atau saya tidak bisa mengajukan pendapat ketika ada diskusi dan seterusnya, tetapi ketika kita belajar untuk bisa tampil di depan orang banyak, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi atau gagasan pemikiran kita, tentunya grow mindset kita itu akan berkembang dalam semasa kita mampu untuk mengubah situasi dan kondisi terkait dengan kepercayaan diri dalam setiap mahasiswa itu sendiri. Oke. Nah, kemudian fixed mindset dan grow mindset. Di sini kalau fixed mindset itu adalah berprinsip kecerdasan adalah bawaan lahir, menghindari tantangan, mudah menyerah, menganggap kritik adalah serangan, mengabaikan kritik, merasa terancam dengan persaingan, iri pada kesuksesan orang lain. Itu adalah fixed mindset. Nah, tetapi kalau grow mindset itu berprinsip kecerdasan dapat dikembangkan, mau menerima tantangan, pantang menyerah, menganggap kritik sebagai motivasi, menerima kritik, belajar dari kompetitor, terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Nah,
ketika kecerdasan itu misalnya bawaan lahir, tapi kalau kecerdasan itu tidak diasah, kecerdasan itu tidak dikembangkan, maka kecerdasan itu pun tidak akan berkembang. Nah, sama ketika kalian di SMA mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan berorganisasi dalam OSIS, misalnya dalam pramuka, misalnya dalam hal-hal lain yang menjadi ekskul misalnya di sekolah, kemudian ketika menjadi mahasiswa hal-hal itu bisa dikembangkan dengan organisasi-organisasi kampus yang bisa menambah wawasan kalian di samping dengan banyak belajar terkait dengan uh, apa jurusan atau program studi yang kalian pilih misalnya untuk mengembangkan terkait dengan seperti apa cara mengembangkan diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan grow mindset. Jadi tidak lagi mengabaikan kritik. Kritik itu menjadi tantangan atau menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh. Jadi misalnya kalau kita dikritik, kenapa dia itu hanya begitu-begitu. Jadi ketika kita dengar kritikan itu jangan merasa saya dikritik, masa saya tidak tidak menjadi pembelajaran dalam sebuah kritik itu misalnya. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat, lantas pendapat kita itu misalnya tidak menjadi perhatian orang lain misalnya, tidak apa-apa. Nanti ketika kita diskusi lagi misalnya untuk menyampaikan pendapat lagi, mungkin teman-teman sudah bisa, oh ya pendapatnya dia itu bagus misalnya, perlu dikembangkan lagi seperti ini bla 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 dan seterusnya. Jadi jangan ada rasa takut, jangan ada rasa saya tidak bisa misalnya seperti itu. Jadi sudah ada tertanam dalam diri kita bahwa saya tidak bisa. Nah, ketika kita belajar atau kita berusaha atau kita keluar dari rasa khawatir dan seterusnya, misalnya kita menjadi mengembangkan diri dan seterusnya, maka hal-hal itu juga bisa menjadi kita lebih berpikir yang lebih maju seperti itu ya. Oke, kemudian masih dalam ciri-ciri fixed mindset itu takut mencoba hal-hal yang baru, tidak berani ambil resiko, tertutup dan anti kritik, suka menyalahkan keadaan, kemudian susah melihat orang lain senang, lebih fokus pada hasil akhir dan tidak percaya pada proses belajar. Nah, itu yang fixed mindset. Kemudian kalau grow mindset adalah berani mencoba hal yang baru dan tidak takut ambil resiko, terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari orang lain, melihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi, bersedia untuk berjuang melatih. Masih bisa didengar suaranya Ibu? Halo? Masih Bu. Oke. Masih Bu. Ya. Baik, yang lain boleh di mute ya, di mute mikrofonnya supaya tidak bising ya. Oke. Nah, melihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi, kemudian bersedia untuk berjuang, berlatih, dan menghadapi tantangan. Nah, hal-hal ini ketika kita sudah mencoba untuk berani hal-hal yang baru, mencoba untuk tidak takut untuk mengambil resiko, kemudian apapun itu kita harus oh ya saya mencoba saja. Urusan kegagalan misalnya urusan belakang. Ketika kita gagal, kita akan mencoba lagi. Ketika kita gagal, kita akan mencoba lagi. Karena tidak ada proses itu hanya stagnan begitu saja. Proses itu terus berlanjut atau terus terus berjalan proses itu. Nah, sama nanti ketika kalian menjadi mahasiswa baru. Yang tadinya menjadi mahasiswa baru mungkin teman-temannya masih sedikit. Ketika sudah duduk di bangku kuliah, sudah 1 semester, otomatis dalam ruangan itu sudah banyak teman. Nah, sudah mulai memilah dan memilih mana teman-teman yang patut untuk dijadikan contoh, misalnya patut untuk bergabung dalam lingkup atau dalam kelompok itu.
Nah, tentunya ketika di dalam kelas itu ada kelompok-kelompok mahasiswa, misalnya kelompok ini adalah kelompok yang suka berbicara ketika dosennya melakukan diskusi, misalnya suka bertanya atau suka menyampaikan pendapat atau suka membagi pengalaman atau membagi pengetahuan, misalnya seperti itu. Nah, ada juga yang hanya diam, duduk dengar dan pulang, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi hal-hal seperti itu juga boleh dikembangkan, misalnya yang tadinya satu semester hanya duduk dengar diam, misalnya masih dalam pembelajaran, misalnya. Ketika semester 2 dia sudah mulai mencoba, misalnya untuk memberanikan diri menjadi lebih baik. Nah, itu juga menjadi peluang kepada diri kita untuk lebih menjadi pemikiran kita itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, kemudian grow mindset itu daripada berpikir itu aku nggak bisa, misalnya aku nyerah aja, atau saya tidak bisa, saya nyerah saja, aku tidak suka tantangan, saya nggak sepintar teman-temanku, ini cukup bagus, aku nggak perlu latihan. Itu yang hanya berpikir seperti itu, misalnya. Tidak mencoba lagi, oh kenapa saya gagal, atau kenapa misalnya saya masa saya tidak bisa dengan teman saya, misalnya, masa teman saya bisa, saya tidak bisa. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu juga penting, bukan membandingkan bahwa sebenarnya membandingkan itu menjadi motivasi untuk diri kita, misalnya walaupun saya tidak sama persis dengan dia, misalnya, tapi setidaknya saya bisa mengembangkan diri saya, misalnya. Nah, sama dengan saya mau mencoba. Sorry. Ya, aku suka belajar dari tantangan. Saya suka belajar dari tantangan. Teman-temanku memberi motivasi untuk menjadi lebih baik. Gimana caranya jadi lebih baik? Jadi harus melihat contoh di dalam teman-temannya. Saya harus bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Potensi diri saya yang tadinya masih malu-malu menjadi tidak malu-malu, yang tadinya masih masih pemikirannya masih begitu-begitu, ketika sudah kuliah saya harus bisa menjadi ini, karena proses kuliah itu berbeda dengan proses waktu masih SMA. Kalau masih SMA itu masih dicari jam 7.30, kalau belum masuk ditanya orang tua, ini si anak ini kenapa tidak hadir, sakit ya, atau alpa ya, atau apa ya, kita dicari oleh gurunya. Tetapi ketika di kampus kita tidak dicari lagi, mau datang kuliah mau tidak kuliah, dosennya tidak peduli, dosennya hanya melihat saja, oh nama si Rizky misalnya, oh tidak hadir, cuma begitu saja. Kecuali mungkin kalau dosen wali berperan aktif dalam melihat situasi mahasiswa, mungkin dosen walinya bisa mengevaluasi terkait dengan mahasiswa walinya satu semester itu seperti apa. Tetapi kalau tidak ada dosen wali juga tidak berperan aktif dalam melihat mahasiswanya, ya tentunya kesuksesan diri kalian menjadi mahasiswa itu juga dilihat dari kemampuan kalian memanage terkait dengan evaluasi per semester yang sudah kalian lakukan, misalnya. Ini masih baru, dan tentunya 8 semester itu, 4 tahun ke depan itu kalian akan mencoba hal-hal yang baru, mencoba pemikiran-pemikiran yang perlu berkembang. Saya tidak boleh begini, saya harus begini, saya tidak
hanya mengembangkan sampai di sini, saya harus mengembangkan lebih jauh lagi seperti itu. Jadi banyak hal yang apa namanya menjadi bahan refleksi nanti kalian ketika kamu sudah mencoba menjadi mahasiswa baru di lingkup Universitas Tadulako. Oke. Nah, kemudian Grow Mindset mengatakan motivasi dari pencapaian akademik yang optimal. Nah, pola pikir berkembang mendorong motivasi dan pencapaian. Nah, di situ I can get smarter. Aku ingin menjadi lebih pintar, misalnya apa namanya belajar adalah tujuan saya. Kemudian usaha membuktikan saya harus lebih kuat. Nah, karena tidak ada usaha itu, walaupun misalnya tidak ada usaha itu yang sia-sia, usaha itu semuanya bisa menjadi, walaupun tidak semaksimal mungkin, tetapi kita sudah usaha. Yang tadinya misalnya kita dapat kritikan, tugas kamu kok hanya gini-gini aja, tugas kamu kok tidak apa namanya tidak harus menampilkan yang lebih baik lagi misalnya seperti itu. Nah, kamu harus mencoba. Kok angka saya misalnya tugas saya hanya 70 misalnya. Nah, tentunya ada yang kurang dalam tugas itu. Nah, bagaimana caranya bisa saya menunjukkan bahwa saya bisa untuk menjadi nilai misalnya 80, misalnya 85 atau 95 dan seterusnya. Itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dan bekerja lebih keras. Nah, hal-hal itu yang menjadi mahasiswa itu untuk menjadi prestasi yang lebih tinggi, untuk meningkatkan prestasi yang lebih tinggi. Tentunya banyak hal yang harus belajar. Tidak ada orang mau menunjukkan prestasi yang lebih tinggi kalau hanya diam saja di tempat. Tentunya harus belajar, harus kuat, misalnya berusaha lebih kuat lagi untuk menjadi apa namanya meningkatkan diri, menjadi prestasinya menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang menjadi motivasi untuk diri kita sebagai mahasiswa itu untuk menjadi lebih baik, apalagi di dunia kampus menjadi apa namanya menyebabkan kesehatan mental mahasiswa itu menjadi down misalnya karena dari SMA ketika menjadi kuliah di perguruan tinggi tentunya banyak hal-hal yang perlu penyesuaian yang tadinya ngekos di Palu yang tadinya di kampung masih dikasih bangun oleh orang tua, bangun pergi sekolah, tetapi ketika kos di Palu sudah tidak ada lagi orang tua kasih bangun. Jadi kita sudah mulai apa namanya membangun diri kita itu menjadi oh saya tidak bisa lagi dibangunkan oleh orang tua, saya harus bangun sendiri. Bangun pagi saya ngapain? Saya harus masak buat sarapan sebelum ke sekolah, sebelum ke kampus misalnya, atau saya harus baca materi ini sebelum saya memulai pelajaran dan seterusnya. Jadi harus di manage untuk menjadi apa mahasiswa yang baik misalnya seperti itu. Nah, tanda-tanda kamu harus memiliki grow mindset yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang dengan pengalaman, usaha dan belajar, melihat gagal sebagai peluang, kegagalan jadi pelajaran bukan akhir segalanya, fokus pada proses kerja keras dan belajar lebih penting daripada hasil instan. Jadi hasil instan itu misalnya ketika kamu dikasih tugas, kamu hanya print out dari internet, itu instan kan, karena sudah ada di internet. Tetapi apapun yang ada di internet, misalnya disuruh cari tugas ini, tetapi harus diolah kembali. Nah, itu adalah apa namanya meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, kemudian terbuka pada kritik, mudah terinspirasi, menyukai tantangan, percaya bahwa skill bisa berkembang, kamu yakin bisa lebih baik dengan usaha dan belajar. Nah, kemudian Grow Mindset memiliki peran penting dalam kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa mampu dengan Grow Mindset cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan kegagalan. Nah, stres akademik itu akan kalian alami
nanti ketika sudah selesai PK. Sebenarnya stres akademiknya itu sudah dimulai ketika dari sekarang, dari pembukaan itu sudah dimulai stres akademiknya. Apalagi ketika sudah masuk perkuliahan di tanggal 18 itu, sudah masuk perkuliahan atau di tanggal 1 sampai tanggal 15 itu pengisian KRS, kamu sudah harus punya akun si akad dan seterusnya, kamu sudah tahu bagaimana caranya mengisi KRS. Kamu kalau di sekolah kan harus cuma ada jadwal, tidak lagi kamu program mata kuliah itu dalam dalam sistem misalnya. Tetapi ketika menjadi mahasiswa jadwal itu harus diprogram dan itu nanti akan menjadi transkrip akademik mahasiswa yang pada semester 1 misalnya seperti itu. Jadi sudah mulai ada stres akademik, apalagi ketika sudah masuk kuliah, tugas dari dosen pertama, kemudian mata kuliah pertama, mata kuliah kedua, memberikan tugas, sudah banyak stres. Belum stres dengan hal-hal yang lain, misalnya stres dengan penyesuaian diri dengan teman-teman kos, penyesuaian diri dengan lingkungan-lingkungan Kota Palu, misalnya dengan cuaca Kota Palu, dengan apa yang ada di Kota Palu misalnya, itu sudah bercampur aduk terkait dengan stres yang dimiliki. Belum lagi terkait dengan stres akademik. Makanya dengan grow mindset ini kamu bisa menekan terkait dengan stres tadi itu. Jadi kalau masih pertama itu masih kaget dengan hal-hal yang baru di Universitas Tadulako, apalagi tuntutan fakultas, tuntutan universitas, tuntutan program studi misalnya dan seterusnya. Nah, tentunya itu nanti akan membawa stres-stres kepada mahasiswa. Tetapi dengan grow mindset kamu harus lebih menjadi menjadi bisa stres itu dibarengi dengan dibarengi dengan kemampuan diri kita. Makanya misalnya kalau mau menghadapi perkuliahan, harus di-manage, misalnya jam berapa harus tidur. Sama dengan waktu sekolah, misalnya jam 10 itu orang tua sudah bilang tidur sudah nak, besok mau sekolah, misalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika menjadi mahasiswa itu sudah tidak ditegur lagi orang tua, kapan kamu tidur, jam berapa kamu tidur. Nah, dari situ kamu harus, besok saya harus masuk mata kuliah misalnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya harus tidur atau tidak membaca dulu apa sih pendidikan kewarganegaraan misalnya, atau pengantar pertanian, ilmu pertanian misalnya, atau pengantar ilmu antropologi, atau pengantar ilmu administrasi atau komunikasi misalnya. Nah, kamu harus bisa membaca-baca supaya tidak kaget terkait dengan hal-hal yang baru berkaitan dengan proses perkuliahan. Nah, kemudian kunci sukses itu adalah ada di kepalamu. Hadapi tantangan dengan berani, anggap itu peluang untuk berkembang, hati-hati dengan ucapan dan pikiranmu, stop cari pembenaran atas kesalahan, fokus pada proses bukan hasil, belajar dari kesalahan masa lalu, terima kritik seperti hadiah, kata itu berharga, berani ambil resiko. Nah, itu yang perlu ditanamkan kepada diri kita sebagai mahasiswa, karena apa yang kalian alami itu begitu juga yang Ibu alami ketika menjadi mahasiswa baru. Jadi pelan-pelan, jangan langsung satu kali ya, pelan-pelan, penyesuaian dulu bagaimana, makanya senior itu juga penting, tetapi kesenioritasan itu juga perlu diperhatikan. Misalnya ada kakak-kakak senior, belajar dengan kakak-kakak senior, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa ditiru dari kakak senior, misalnya lama studi atau seperti apa. Nah, tetapi itu tidak apa-apa ditanya-tanya, dipelajari seperti apa, bagaimana mengenal dunia kampus dan seterusnya, bagaimana nanti ketika saya ambil mata kuliah ini seperti apa dan seterusnya. Jadi supaya ada proses pembelajaran kalian ketika menghadapi situasi nanti akan berlangsung selama
satu semester atau selama 6 bulan ke depan menjadi mahasiswa baru di semester yang baru. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini sama seperti apa yang telah Ibu jelaskan tadi adalah poin-poinnya itu adalah apa namanya, jangan bertahan dalam sebuah frustasi. Misalnya kalau kita frustasi, ya cobalah untuk bangkit dari frustasi itu. Jangan apa namanya, diam saja di situ. Jadi kita harus mencari teman-teman yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Harus percaya diri, tidak boleh tidak percaya diri. Walaupun misalnya kita sekarang itu belum percaya diri, tetapi cobalah berusaha untuk menjadi lebih percaya diri, kemudian bisa belajar dalam apapun yang diinginkan, misalnya seperti itu. Nah, apalagi sekarang ini sudah teknologi itu sudah semakin canggih. Nah, dari bangku sekolah, teknologi itu sudah apa namanya, kalian sudah pasti paham terkait dengan teknologi-teknologi dalam proses pembelajaran, tambah lagi dengan menjadi mahasiswa baru. Oke, kemudian apa namanya, kamu pasti bisa, ya kan? Mulai melakukan penjelajahan terkait dengan seperti apa menjadi apa namanya, mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, pola pikir berkembang memungkinkan kita melihat bakat dan kemampuan kita sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui kerja keras. Dan tidak ada yang kesuksesan itu yang kalau kita kerjakan itu hanya diam-diam saja, tetapi lebih kita kembangkan, berusaha untuk menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang penuh inspirasi, mahasiswa yang apa namanya, menjadikan kritikan itu menjadi motivasi, mahasiswa yang lebih untuk menghadapi stres, mahasiswa yang lebih bisa memanage dirinya ketika dia lagi stres, menghadapi stres akademik, kemudian kesehatan mental yang lain, misalnya berkaitan dengan pengembangan diri kita. Baik, itu yang bisa saya sharing dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, boleh saya kembalikan kepada host untuk memandu acara atau memandu diskusi sebelum azan berbunyi. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajar. Nah, saya buka sesi pertanyaan. Nah, tanya jawab ini saya maksimalkan 3 orang. Coba. Yang ingin bertanya sama Ibu, ada? Hai. Atau jangan-jangan sudah tidur semua ini? Sudah tidur semua, sudah lelah. Orang itu sudah lelah. Ayo, ada yang mau bertanya terkait growth mindset? Atau apa yang mau ditanyakan? Adik-adik? Halo? Tidak ada? Tidak ada kayaknya. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah berkembang semua mindsetnya mereka ini. Sudah bagus mindsetnya. Baguslah. Baik, itu tadi materi dari Ibu Siti Hajar, Calon. Ibu Esos MSI. Belum, insya Allah. Tidak Insya lama Allah, lagi. amin. Amin.